Kementerian Komunikasi dan Digital menyelidiki kejanggalan klasifikasi usia GIM di platform Steam dengan melakukan investigasi internal dan eksternal. Di balik viralnya tentang program IGRS waktu kemarin, kementerian ini sebenarnya mempunyai sisi gelap yang menarik buat dibahas. Seberapa kontroversial institusi ini, yang harusnya ngurusin internet kita, tapi kelakuannya malah sering berbanding terbalik sama janji-janjinya. Bahkan setelah berganti wajah menjadi Komdigi, kementerian ini tetap gak bisa lepas dari skandal. Instansi ini sebenarnya punya tugas penting ngembangin dan jaga urusan teknologi serta komunikasi di Indonesia. Tapi kalau kita intip sejarahnya, emang udah bau dari dulu. Dulu namanya adalah Departemen Penerangan. Departemen ini fokusnya cuma di pengawasan media. Tapi karena zaman dulu dianggap terlalu otoriter dan hobi ngebungkam pers, Gus Dur akhirnya ngebubarin di akhir tahun 1999. Depan dibubarkan. Kalau Depan jelas. Akibatnya sekarang pers itu sangat tidak terkontrol. Begini Bahkan pornografi sekarang merajalela. ya. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau Depan nggak ada. Di tahun 2001, kementerian baru dibentuk dengan nama Kominfo. Sejak lahirnya Kominfo ini, udah kena krisis kepercayaan. Banyak yang curiga kalau ini cuma reinkarnasi Departemen Penerangan zaman Orba yang hobi nyensor ketat informasi. Setelah 8 tahun, kepercayaan publik kembali pulih. Di sini, gua akan bedah kontroversi era Rudi Antara sampai era Meutia Hafid. Kenapa gua nggak bahas menteri-menteri di awal banget? Karena di era awal itu internet kita masih bayi, dan belum semasif di era Tifatul. Terus juga era Tifatul tidak gua bahas di sini, karena gua udah bahas secara lengkap sebelum video ini dibuat, dan kalian bisa cek di pojok kanan atas. Kita mulai dengan era Rudi Antara, yang sering disebut era tegas dalam komunikasi publik. Dia datang dengan latar belakang profesional, yaitu mantan petinggi Telkomsel atau XL. Pada eranya, dia mempunyai visi pemerataan internet lewat kabel laut dari Sabang sampai Merauke, yang kita kenal sebagai proyek Palaparing. Tujuannya biar daerah pelosok merasakan internet murah dan cepat. Awalnya, di era Rudiantara ada harapan, karena Rudiantara bukan sekadar pejabat, tapi memang orang dalam dunia telekomunikasi. Dia bisa menyelesaikan proyek Palaparing yang diwariskan dari era Tifatul. Bahkan dia juga aktif membawa startup Indonesia ke panggung global untuk mempertemukan mereka dengan investor besar. Tujuannya untuk mendorong ekonomi digital biar makin maju. Namun, disinilah mulainya muncul kontroversi. Ibarat rumah yang sudah jadi rapi, Rudiantara sangat ketat dalam menentukan siapa yang boleh masuk. Pada tahun 2017, dia memblokir Telegram, karena dianggap jadi sarang konten terorisme. Bahkan Rudiantara mengatakan, ada panduan cara bikin bom di grup Telegram. Kasus ini sampai bikin CEO Telegram datang langsung ke Jakarta buat negosiasi. Lalu di bulan Februari 2019, ia menuai kontroversi lagi, karena mematikan internet seluler secara total di seluruh Papua. Alasannya, untuk meredam kericuhan dan mencegah penyebaran hoaks setelah insiden rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Namun, dampak dari shutdown total ini malah membuat masyarakat jadi kesulitan dapat informasi, bahkan untuk sekadar menghubungi keluarga. Dan akhirnya, di Juni 2020, Hakim PT UN Jakarta memutuskan kebijakan ini melanggar hukum. Hakim mengatakan, jika ada informasi negatif, harusnya dibatasi kontennya, bukan mematikan akses internet. Masuk ke era berikutnya, yaitu masa kepemimpinan Johnny G. Plate. Dia menjabat saat dunia lagi kacau virus COVID. Dan di masa ini, internet bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi jadi penyambung hidup. Semua serba online, mulai dari kerja sampai sekolah dari rumah. Di eranya, pembelajaran jarak jauh mulai masif diterapkan. Di sisi lain, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Hak Pribadi. Hal ini membuat perusahaan gak bisa sembarangan bocorin data pengguna. Johnny punya misi ambisius, yaitu ingin membangun 7.900 menara BTS 4G di daerah pedalaman. Tujuannya, biar sinyal dari kabel bisa langsung ke HP warga di pedalaman. Namun, disinilah masalah besar muncul. Realisasinya jauh dari target. Yang dilaporkan selesai hanya sekitar 1.900 tower, dan banyak diantaranya cuma berdiri tanpa sinyal. Akibatnya,
banyak proyek jadi mangkrak, bahkan terindikasi fiktif. Dan kasus ini berujung Johnny G. Plate dipenjara selama 15 tahun. Belum selesai di situ, kontroversi lain juga muncul. Pada tahun 2022, Kominfo memblokir Steam, Dota 2, hingga PayPal. Alasannya karena belum mendaftar sebagai PSE. Hal ini memicu protes besar di Twitter lewat tagar #blokirkominfo karena dianggap merugikan ekonomi digital dan membatasi akses pengguna. Dan puncaknya, datang dari sosok anonim bernama Bjorka. Hacker anonim ini membocorkan data nasional, mulai dari SIM card, surat rahasia Jokowi, bahkan sampai mendoxing Johnny. Respon dari Kominfo malah bikin kocak. Mereka menyuruh masyarakat untuk menjaga data-datanya. Hal ini membuat orang-orang bertanya, datanya kan ada di server, kenapa kita yang disuruh jaga? Bahkan, saat menanggapi serangan hacker, mereka malah mengatakan, kalau bisa jangan menyerang, setiap serangan, masyarakat yang dirugikan. Hal ini membuat citra Kominfo menjadi turun di mata masyarakat. Masuk ke tahun 2023, setelah Johnny dipenjara, ia digantikan oleh Budi Ari Setiadi. Dia masuk di saat reputasi Kominfo lagi hancur, dan Budi Ari dihadapkan sama satu masalah besar, yaitu judi online yang makin merajalela. Budi cukup vokal di eranya, dia terang-terangan menyatakan perang terhadap situs dan aplikasi judol. Di sisi lain, Budi melanjutkan proyek BTS 4G yang hampir mati di era Johnny. Dampaknya, warga pelosok di wilayah NTT hingga Papua bisa merasakan 4G secara keseluruhan. Tapi, semua pencapaian itu mulai tertutup oleh skandal dari dalam. Ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi karena sengaja tidak blokir ribuan situs judi online. Dan parahnya lagi, situs tersebut malah dipelihara, supaya tetap aktif dengan bayaran sekitar 8,5 juta per situs. Bahkan muncul dugaan, adanya keterkaitan Budi dengan bandar judi, meskipun sampai sekarang belum terbukti secara hukum. Kontroversi yang paling parah adalah PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara, yang mana data tersebut dienkripsi hacker yang bernama Lockbit, dan pemerintah tidak punya backup data pada waktu itu. PDNS berlokasi di Surabaya sebagai gudang data raksasa milik ratusan instansi pemerintah. Namun pada Juni 2024, PDNS diduga terkena serangan ransomware yang bernama Brain Cipher. Klaim ini ada yang janggal. Ransomware itu bukan serangan, tapi karena kelalaian manusia. Ransomware tersebut mengenkripsi semua data di dalamnya, dan pemerintah tidak bisa mengaksesnya sebelum bayar tebusan sebesar $8 juta. Plot twistnya, tiba-tiba kelompok hacker Lockbit memberikan kunci secara gratis, karena mereka sadar kalau yang mereka serang itu infrastruktur publik. Di tengah semua kekacauan ini, kepercayaan publik benar-benar turun, lalu muncul petisi besar-besaran yang menuntut Budi Ari untuk mundur. Bahkan hal ini membuat DPR menjadi kecewa, karena backup data dianggap opsional, sampai akhirnya Budi Ari lengser dari jabatannya. Masuk ke era terbaru, yaitu kepemimpinan Mbak Tia Hafid di Komdigi. Sebelum resmi menjabat, dia sempat melontarkan pernyataan yang keras di depan DPR. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Setelah dia dilantik, dia mulai meresmikan pusat data berstandar global. Tujuannya bukan hanya untuk backup data, tapi juga memperkuat sistem biar nggak gampang kena human error. Di sisi lain, Komdigi juga tetap agresif memberantas judi online. Pada Januari 2026, Komdigi berani mengambil langkah nekat yaitu memblokir AI Grox. Bukan karena tidak terdaftar PSE, tapi karena dinilai melanggar norma dan etika. Karena bisa digunakan untuk membuat konten seksual yang berpotensi merugikan perempuan. Pada bulan Maret 2026, Komdigi mulai mengeluarkan peraturan baru untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke beberapa platform. Tujuannya untuk mengurangi paparan konten negatif, mulai dari pornografi sampai penipuan online. Hal ini langsung memicu pro dan kontra. Ada yang mendukung karena melihat perilaku bocil di internet yang makin toksik. Tapi ada juga bocil yang menolak, bahkan sampai mengancam demo kalau platform favorit mereka dibatasi. Pada beberapa hari kemarin, Komdigi mengeluarkan peraturan IGRS, atau Indonesia Game Rating System. Tujuan IGRS adalah memberi rating pada game di platform Steam. Namun, rating IGRS ini malah ngawur. Game dengan kategori bokeh anime,
malah mendapatkan rating 3+, sedangkan game Upin Ipin mendapatkan rating 18+. Komdigi bilang, kalau rating tersebut bukan hasil verifikasi resmi mereka, padahal IGRS ada di tangan Komdigi sendiri. Plot twistnya, skandal IGRS ini malah menjadi masalah global. Cuplikan gameplay developer besar yang lagi diverifikasi IGRS, malah bocor gara-gara celah sistem. Bahkan ada juga orang di Reddit yang mengatakan, IGRS ngebocorin kurang lebih 1000 email developer, termasuk developer game besar. Dan belum selesai di situ, Komdigi kembali menuai kontroversi lagi, karena rencana pembatasan Wikipedia. Alasannya klasik, yaitu karena tidak terdaftar di PSE. Dampaknya, kontributor Indonesia nggak bisa mengedit, dan pengguna hanya bisa membaca. Hal ini membuat warganet marah, dan memicu kekhawatiran soal sensor informasi. Hingga 20 April, udah ada 14.000 orang yang menandatangani petisi dukungan Wikipedia. Dan dari semua yang terjadi, kita bisa lihat satu pola yang sama. Setiap era datang dengan solusi, tapi juga membawa masalah baru. Itulah kontroversi atau skandal Komdigi dari era Rudiantara sampai Meutia Hafid. Lalu apakah instansi ini akan makin baik atau makin kacau? Komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe.